comfort is one of the important things untuk di-consider saat melakukan agent composition. Tapi kita lihat kali ini yang memegang seorang chamber itu bukan Severin ya, tapi Elmimor tadi kalau nggak salah. Dan kok ada chamber? Onyx? Ada chamber di tangan seorang Onyx, tapi di tangan seorang Elmimor tadi, benar. Dan memang ini meta yang cukup lama, dan kita lihat benar Shiro bahkan yang Shiro yang bermain chamber. This is the first time Onyx pakai chamber di ban. So ini new thing sih. Ini baru banget. Sedangkan Fullsense juga baru, by the way. Mereka nggak pernah pakai chamber di bind. Ini pertama kali mereka pakai chamber plus bridge. Bridge mungkin sering kepake tapi nggak sama chamber. Jadi ini adalah composition baru untuk masuk ke efek dari kedua tim. Tentunya langsung kita masuk ke pistol round. T-Luf langsung rendezvous out karena headhunternya nggak connect sama sekali. Sementara itu Onyx membangun pergerakan ke arah A side di sini. Udah masuk ke arah side, bahkan udah dimenangin, tapi ada hotline yang connect ke arah PTC, bahkan oleh Shiro bersama dengan Severin, double kill. Sementara itu PTC dan Lemmy Snacks bersama dengan John Olsen harus melakukan clutch ataupun retake di sini. Sangat manis dan sangat comfortable. Posisi dari pemain-pemain Onyx di sini tentunya harus bermain lebih pasif dan lebih sabar. Gak perlu ada banyak blunder. Shock dart dikeluarkan oleh Lemmy Snacks untuk mempersiapkan diri, juga ada Recon di situ. Langsung ditembakkan, tapi John Olsen menang duel ke arah monyet. Harus tumbang seorang monyet, menyisakan 4 pemain dari Onyx. Diffuse di tap, tapi Shiro dapatkan kill, bahkan Elmimor bersamaan dan juga Severin. Untuk round tersebut dengan sangat baik. Dan itu adalah round yang cukup baik dari Onyx. Fast hit, fast push. Dengan toxic yang tadi kita bilang sempat sangat annoying. Bisa nutupin holes dan sudah masuk ke R-side. Well, gue pikir itu adalah good setup dari tim Fullsense. Gue baru ngomong, wow. Itu seorang PTC pivoting dengan fault line-nya dari arah bis dan dari arah B, KB kok nggak salah. Dan dia ngebuka kasih support. Kok Onyx yang bunuh 2 kill? Ya, di situ udah menurut gua krusial momennya udah hilang untuk tim Fullsense. 5-3 terlalu sulit pastinya. Dan mereka harus bermain dengan beberapa senjata upgrade. Ada 2 pemain yang upgrade, bahkan 3. Dari John Olsen dengan Marshall-nya, 1 Shorty Calala dan juga 1 Ghost di tangan Lemmy Snacks. Mungkin ada sedikit kejutan atau momen yang mereka bisa cari, tapi Onyx kelihatan mereka sabar banget. Bahkan kelihatan satu pemain dari John Olsen udah kena tag dan melakukan push. Tentunya upgrade yang dimiliki oleh Fullsense bukanlah upgrade yang terbaik, tapi bisa jadi ada kejutan ataupun permainan-permainan cheesy atau cheeky yang bisa memancing pemain Onyx. Ada Recon di situ ataupun drone, tapi wow my god, Shiro. Oke, everything is going crazy di sini tanpa kita Lemmy Snacks mendapatkan kill tersebut, bahkan tiba-tiba jadi 3 lawan 3. Shiro lagi-lagi dengan headhunternya. What was that? Everything is going to crumbling pieces di sini. Sementara itu Elmimor udah mengenggam spike-nya masuk ke arah B-side. Tapi masih menunggu di situ, ditangkap basah oleh Calala. Sementara itu Elmimor melakukan spike plant dengan sedikit lebih nyaman, bermain ke arah City, langsung ngepick dua pemain, rotate di arah Hookah. Akan kelabakan di sini tampaknya mencari pemain-pemain tersebut, tumbang di tangan Calala. Dan lagi-lagi Fullsense berhasil menggali round yang cukup impossible tadi. Sedikit saat di situ T-Luf dapat kill ke headhunter. Terus Onyx Shiro langsung nge-swing dengan headhunternya juga, bahkan double kill. Everything is just going around there. Gila, T-Luf barusan itu kill pembukanya keren, tapi emang kena tag dia di wallbang. Ya, ini menurut gua satu momennya pasti trade dari seorang Calala yang dapetin triple kill. There is no way kalau Calala nggak stepping up, kalau dia nggak sadar kalau ada seorang NC Tracer yang flanking, nggak mungkin bisa menang. Itu triple kill dari Calala udah. Ya, that's the key. Dan Onyx mereka off guard gua rasa. Drone emang udah buka informasi, dapetin, tapi nggak dapet killnya. Ya mau ngomong apa lagi, karena T-Lufnya benar-benar spell doang dan bisa teleport. Dan Onyx dipaksa untuk mereset dan menggunakan hanya 1 share di tangan Elmimor. Kita tahu betapa kuatnya pemain ini, tetapi berhadapan dengan John Olsen, dia masih bisa selamat. Dapetin 1 kill. Dan ini masih dengan advantage yang besar untuk tim Fullsense. Tapi kita lihat Lemmy Snacks dan juga John Olsen yang jatuh ke 40 dan 20 HP bersamaan di sini. Tapi lagi-lagi at least Sheriff Demon dari seorang Elmimor harus tumbang, tapi Shiro bisa menjadi pembeda karena tadi kita lihat headhunternya cukup bahaya di sini.
ada wallbang dan juga beberapa kali mendapatkan kill-kill penting, tapi ada toxic screen yang membentang di arah short. Menutupi pandangan dari seorang Tiluf, tapi Shiro lagi-lagi dengan headhunternya. Sementara itu pemain-pemain Onyx sudah menjajah arah U-Haul di sini. Akan mencoba menggali informasi, tapi ada Tiluf yang bermain di arah double box. Calala pun bersamaan dapatkan kill ke arah NC Slasher. Bersamaan juga dengan seorang Tiluf yang lagi-lagi dapatkan kill, menyisakan Shiro seorang diri yang mengambil spike, tapi ditangkap oleh John Olsen, dibungkus menjadi kado. Dan itu merupakan round yang kedua untuk Fullset. Wow, gue suka sih cara permainan dari Tiluf. Dia benar-benar tahu konsep bermain chamber. Dia main agresif, tapi teleportnya main pasif. Yang penting dia dapetin advantage atau momen. Kalau gagal langsung teleport, kalau dapet dia syukur gitu kan. Ini bagusnya chamber. Dan dia punya setup juga annoying parah. Annoying banget di posisi yang ganti-ganti teleportnya. Jadi emang tim Onyx bakal berpikir dua kali di mana nih chambernya. Apakah akan push keluarin utility terlebih dahulu dari Onyx. Mereka akan masuk ke dalam sebuah gun round, tapi dia mendengar sebuah tour de force, langsung aja John Olsen kabur. Nggak jadi tuh ngumpet, kayak gara-gara ketahuan tuh. Ya, tentunya ada tour de force tangan Shiro. Lagi-lagi Shiro dengan chambernya cukup bisa sedikit kontributif dan cukup signifikan di sini dengan kill-killnya dengan headhunternya, tapi kita lihat apakah dia bisa mendapatkan kill dengan tour de force. Sementara itu Lemmy Snacks melancarkan sebuah drone ke arah Bilong, mencari beberapa informasi tapi tidak mendapatkan apa-apa di situ. Sementara Onyx masih bermain sedikit default. Lu lihat sendiri bahkan Elmimor masih nahan di arah BA lobby. Ada flash yang menciptakan Severin, tapi lagi-lagi bermain sedikit sabar. Tampaknya di sini setup dari Toxic Screen dan juga Poison Cloud dari Severin itu sama sih. Yang dimana memang berpotensi untuk nutupin U-Haul. Tapi gue bingungnya adalah bagaimana kemudian mereka akan masuk ke site. Apakah mereka akan ngambilin U-Haul control atau bagaimana? Ini masih menjadi tanda tanya sih. Yang tadi kita lihat memang mereka nge-swarm ke arah U-Haul, tapi Tiluf ya lagi-lagi bisa nangkap dengan sangat baik. 30 seconds Kita left. lihat hit tampaknya akan dilaksanakan ke arah B. Sementara itu Spike pun sudah bersama 3 pemain dari Onyx. Tapi ada Severin yang ketangkap oleh Calala, bahkan tapi monyet langsung swinging in, tapi gagal shotnya. Don Olsen dapatkan kill tersebut, tapi Elmimor langsung melakukan trade kill. 3 melawan 3, ada PTC yang memiliki aftershock jika ingin dikomitkan. Tentunya Shiro akan cabut unscathed di sini. Tiluf sudah dropping ke arah hookah, gak di-expect sama sekali. Menyisakan 2 pemain dari Shiro dan Edge Slasher yang harus tumbang di tangan Tiluf. Shiro, it's all up to you, my guy. Terkena flash, tak bisa berbuat banyak tampaknya di sini, masih memiliki tour de force. 1 kill. Yang pertama, dapat yang kedua, bahkan Shiro apakah bisa dapat lebih banyak? 11 HP, tour de force, 2 bullets and a dream. Tentunya akan sangat sulit. Spike Diffuse dibancing oleh seorang PTC, memancing Shiro keluar dan PTC menang duel tersebut. Too close for comfort, tapi Shiro berusaha untuk mendapatkan round tersebut. Tapi lagi-lagi PTC yang berhasil menambahkan angka untuk Fullset. Ya, ini annoying ya. Menurut gua chamber di sini setupnya nge-cancel sebuah flanking dari Bapak Ucil Frankie karena kelihatan barusan. Nyaman banget di Lostin. Dia taruh trademarknya di tempat yang off angle di depan U-Haul. Jadi 2 pemain juga udah melakukan push. Tim Fullset juga sadar nih pasti Onyx bakal hit B. Mereka menang fight-nya 1 persatu. Walaupun seorang Shiro emang dapat momen 2 kill namun gagal. Kayak ya nggak bisa ngomong banyak di momennya. Kali ini udah nge-swing, tidak seperti di map pertama. Mereka nggak dapetin momennya. Fullset memiliki semua keuntungan, tapi Elmimor, Bapak Sheriff Indonesia dengan swingnya dapetin 1 kill. Mencoba tuh cari kedua. Wow, is this happening? Is this happening? Apakah bisa untuk sebuah thrifty terjadi untuk Onyx kedua kalinya? Untuk ketiga kalinya bahkan di map kedua. Seorang Calala tertangkap basah dengan Severin di situ. Tapi Elmimor double kill dengan Sheriffnya lagi-lagi clutch banget sih. Ini memang Sheriff Demonnya lagi coming alive. Tapi Tiluf dapat counter force skill ke arah Shiro. Sementara itu Hunter Fury dibuka oleh seorang Elmimor mencari keberadaan pemain-pemain dari Full Sense. Sementara itu Spike Plan sudah diinisiasikan 2v4 kali ini. Tapi Tiluf miss the shot. Yang kedua pun gak dapat sama sekali. This is looking very good
untuk tim Onyx harus bermain lebih sabar. Ada toxic screen atau ada Vipers Wah, Snakebite di situ tampaknya yang dibuka ke arah Vance. monyet. Tapi PTC masih memiliki sebuah Rolling Thunder. Sementara itu Monyet masih nunggu-nunggu sabar di arah City. Akan melakukan flanking yang gak bakal di-expect sama sekali oleh pemain-pemain dari Full Sense. Tapi NC Slasher menangkap pasukan Kilo dan Elmibor. The Sheriff Demon himself. So damn spicy. So damn cold. Dan Elmibor 2 important kills dan kill penutup dengan sebuah Sheriff. Oh my god, damn good. Elmibor, swing. Oke, mungkin komennya tolonglah Elmibor, please dapetin skill dengan Sheriff dulu kan jago. Dapet. Dan Severin juga dapat timingnya. Ya ini udah dead sentence 5 lawan 2. Apalagi monyet udah ngepokong. Walaupun temen-temennya kecolong kan iseng-iseng berhadiah, udah kita coba pick. Ternyata mereka juga closing tanpa monyet yang susah payah melakukan flanking tersebut. Wow. Ini again a disaster pastinya untuk tim Full Sense. Gue rasa ada satu faktor juga di mana Full Sense tuh emang kayak terlalu ngasih gratis daerah hookah dan Onyx udah 2 kali berturut-turut gue catet mereka nyaman banget masuk. Bahkan nggak pakai utility apapun, nggak kedengeran kayak bumbutnya masih ada, satchelnya masih ada gitu ya Benchel. Ya, ini emang mungkin PR dari Full Sense ya untuk daerah hookah ini dan gua rasa juga agent composition yang ditaruh di Arabi itu nggak bisa ngedinai gimana-gimana untuk pemain Onyx yang main eksplosif banget di daerah sana. Yap, sebenarnya juga ya Full Sense ada utility untuk melakukan delay ke arah hookah. Ya tadi Calala udah beberapa kali melemparkan Astral Stars-nya, cuma ya lagi-lagi pushing power dari Onyx itu cukup kuat dan gue setuju sama lu Prof yang dimana memang hookah is free real estate. Hookah itu tempat yang gratis banget untuk Elmibor dan Onyx untuk dimenangin di situ. Karena memang ya seorang Tiluf bermain di arah A dengan trademark-trademarknya yang memang nggak dikomitin ke arah hookah. Tapi lagi-lagi Onyx bisa mengejar ketertinggalan. Terpaut 1 angka sekarang meski masih round yang ke-6. Tapi lagi-lagi Elmibor stepping up dengan Sheriff-nya itu menurut gua 2 crazy kills yang didapatkan tadi memang sedikit susah angle-nya dari arah hookah dengan elevasi tersebut. Tapi kita lihat Full Sense ada 2 operator sepertinya nih Prof. 2 operator, a big investment. Kalau mereka gagal di round kali ini, upset parah sih. Especially PTC juga punya Rolling Thunder. Mungkin ada beberapa jawaban. Pertanyaannya seberapa impactful 2 operator ini? Gua rasa mungkin ada momen atau suatu skenario yang impactful karena Onyx kelihatannya kebaca mainnya lumayan polosan. Mungkin bermodalkan beberapa teknik seperti Toxic Screen dan Poison Cloud. Gua rasa ekspektasi gua nih John Olsen seharusnya main di A di atas di deket-deket U-Haul di atas tank mungkin, tapi ternyata ngapus di B. Oke, mungkin duel lawan Zero dan ya, gua rasa di sini dari tim Onyx mereka at least kalau bisa dapetin side tanpa casualty itu udah big positive things banget untuk Onyx karena mereka punya sebuah Viper Speed yang bisa dipakai untuk close plan. Yap, ada drone yang kayaknya nggak nge-spot John Olsen sama sekali di situ. Sementara itu Elmibor akan ketangkep tampaknya enggak sama sekali karena shotnya sedikit whiff oleh John Olsen. Recon langsung dihancurkan tapi lagi-lagi look at Onyx G atau monyet lebih tepatnya mendapatkan kontrol hookah dengan sangat gratis. Sementara Full Sense nge-invest setidaknya 3 pemain di Arabi yang dimana PTC akan sedikit nge-shadow seorang Lemmy Snacks dan juga John Olsen. Tapi Onyx lagi-lagi dengan persepsi yang mereka bangun sudah berada di arah short. Zero yang akan mimpin jalannya penyerangan. Oh, good push. Akan sangat slow pushnya tapi John Olsen menangkap Onyx Monyet. Dan Monyet harus tumbang. Explosive power yang dimiliki oleh Full Sense ataupun Onyx G maksudnya harus hilang. Sementara itu Onyx G masih sedikit bersikeras tampaknya untuk menangin arah A. Tapi akan disambut oleh banyak sekali utility yang ada. PTC pun sudah mempersiapkan fault line di situ. Connect tampaknya Calala harus sedikit pusing. Kena Viper Bite tampaknya itu juga harus tumbang. Snake Bite dari Severin Connect tapi ada sebuah Rolling Thunder gempa bumi gaming di situ. Sementara itu Tiluf double kill dengan operatornya PTC. Udah smoke dapat kill bahkan Elmibor yang juga ikut menembakkan peluru-pelurunya. Tapi kali ini dia seorang diri yang gak bisa berbuat banyak. Dan itu round yang worth it. Dan investasi yang mereka lakukan sedikit sangat membahayakan namun memang membuahkan hasil di sini.
Iya, 100% is read like a book. Level sense barusan. Totally read like a book. Kasih presence di arah long. Mereka juga tahu good push dari seorang John Olsen, dia dapetin kill. Dan pada akhirnya lihat setup PTC udah siapin top line. Walaupun memang tim Onyx bisa ngebales satu kill ke operator, terlalu berbahaya. Mereka makanya hit ke A. Dan ya, menurut gua Pulsen sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan perfect. Udah ada siap, ada potline, ada Rolling Thunder juga. Jadi round barusan adalah round yang impactful dari dua investment operator dari Full Sense, pertanyaannya dari Onyx. Setelah tactical pause, respon apa yang akan mereka berikan? Ya tentunya tadi memang kedua utility yang dipertunjukkan oleh kedua tim memang bagus. Tadi ada Snakebite yang bisa nangkap Calala, tapi lagi-lagi ya utility dari Full Sense pun baik sekali. Tapi nggak juga melupakan T-Love tadi yang sempat step up dengan double kill operatornya, dan double operator ini sedikit worth it, sedikit membuahkan hasil. Tapi lagi-lagi masih terpaut 2 angka di sini, round ke-7, yang dimana Onyx kali ini akan mengubah game plan mereka tampaknya. Nggak lagi ngobrak-ngabrik hookah, nggak lagi cari info di arah hookah, tapi kali ini mereka akan langsung hit ke arah short. Sementara itu, Shockdart dilemparkan bersama juga dengan Poison Cloud, tapi ada Cosmic Divide balasan. Atau Cosmic Divide dari Ancestors lebih tepatnya di situ. Sementara itu PTC terscan. Welcome to my world. Viper Speed pun langsung diinisiasikan oleh seorang Severin. Fight plan akan dilakukan, Shock Dart pun dilemparkan, banyak sekali utility yang digunakan di sini tampaknya. Tapi Full Sense akan sedikit ngerem, akan sedikit slowly approaching ke arah side-nya. Sementara itu dentuman operator sudah terdengar, tapi nggak korek sama sekali, nggak mendapatkan kill. Viper Speed-nya pun masih terbuka, tapi ada Elmimor yang sedikit bermain lurking di sini. Menangkap masa tampaknya tidak, kalah duel dengan Calala. Sementara itu 4 lawan 5 kali ini Lemis Next sedikit bermain lebih sabar, akan membantu jalannya push ke arah U-Haul, tapi ada monyet yang harus ditumbangkan. Tentu saja tumbang, bahkan PTC double kill juga untuk seorang Lemis Next. Dan Severin masih bisa berdansa di balik Viper Speed-nya, tapi langsung ditangkap oleh Calala. Sedikit berbahaya, tapi what Onyx? They win the round. Wow. They win the round somehow and some way. They are able to clutch it. Yeah. Dan tadi memang delay yang sangat baik ditunjukkan oleh Onyx. Severin at least bisa survive, dan mereka dapat round yang ketiga kali ini. Iya, it's a good setup menurut gua. Mereka kayak lagi-lagi masuk ke side yang hard mode, ada 3 pemain yang jagain, ada operator di sana. Mereka bahkan kayak nggak ambil bathroom terlebih dahulu. Mereka kayak menggunakan Cosmic Divide plus juga Viper Speed. Kayak ya Cosmic Divide tersebut jadi senjata macam barrier off untuk Onyx, and in the end menurut gue banyak banget smoke yang dibuka di arah U-Haul. Choke point itu ngedelay banyak banget waktu untuk proses, dan beruntungnya juga Onyx barusan tuh scrappy by, dan mereka bisa win walaupun gak ada pemain yang bisa survive, but yeah, that's a good thing, mereka bisa menang. Dan Monyet sekarang punya Showstopper, sedangkan dari Lemis Next punya Hunter's Fury, dan Calala juga punya Cosmic Divide untuk melakukan efek. Langsung dibuka Hunter's Fury-nya oleh satu player, dan ya Elmimor tumbang. Elmimor ditumbangkan, jadi informasi gatherer akan hilang dari sisi Onyx. Yap, tentunya Elmimor yang memiliki recon, yang memiliki drone, info gatherer yang seperti lu bilang tadi harus tumbang di tangan Onyx G. Tapi langsung aja PTC aggressive swing dengan flash point-nya connect. Monyet terbang-terbang gaming, tapi langsung ditangkap oleh Calala. Sementara itu Ancient Slasher pun harus nge-push smoke yang nggak bisa berbuat banyak, menyisakan Severin seorang diri yang tentunya akan memiliki PR besar untuk melakukan patch kali ini. 5 pemain dari Full Sense masih survive, masih hidup, dan dia akan traverse ke arah short. Dia masih memiliki sebuah Phantom di sini, tentunya masih bisa melakukan clutch. Anything can happen, tapi spike-nya terlalu jauh tentunya di sini di hookah. No way, safe. There's no way he's gonna try to clutch this, dan tampaknya saving akan dilakukan. Dan di sini memang tadi ya at least that's an important kill. Tadi Lemis Next memang Hunter's Fury sedikit prematur, sedikit lebih cepat, sedikit early, tapi dapat kill ke arah Elmimor yang merupakan agent penting juga, yang dimana dari tadi Elmimor yang bisa nge-enable mereka masuk dengan drone, dengan recon, dan Monyet pun tadi udah terbang ke arah side, tapi ya that's a very good hold dari Full Sense. Ya totally good hold. Menurut gue lagi-lagi, this is a good trade. Kenapa? Karena Hunter's Fury yang dibuka kan ada record, ngedetect 2 player. Mereka dari tim Full Sense sudah tahu sisi mana yang
Tentunya round yang sangat baik dari Full Sense, holding yang sangat baik tadi. PTC pun tahu kapan harus re-aggress dengan flashpoint-nya, dapat seorang Shiro. Dan ya menurut gua tadi Onyx coba sih bermain eksplosif ya, lu lihat sendiri Monyet langsung masuk ke arah side, tapi tentunya Full Sense lebih bisa nge-hold di situ. Tapi di sini kita lihat Onyx kali ini mix buy. Tapi tentunya Elmimor dengan sheriffnya, what can he show us kali ini? Tapi Monyet masih memiliki showstopper, ada drone yang dilancarkan ke arah seorang Tiluf, tentunya bisa bermain sedikit safe karena ada rendezvous, tapi langsung ke reveal posisinya sendiri. Sementara itu PTC lagi-lagi dengan flashnya, showstoppernya connect, bahkan Monyet sangat baik di situ dengan judge-nya, ataupun showstoppernya maksudnya di situ. Spike akan di-plant oleh Acid Slasher. Sementara itu Poison Cloud sudah habis, harus retreat kali ini. Onyx Shiro masih memiliki Vandal. Sementara itu 5v4 situation yang dimana Calala masih memiliki Cosmic Divide jika ingin digunakan. Langsung saja swarming ke arah side. Ada Nebula yang dibuka untuk menutupi pandangan dari pemain-pemain Full Sense. Tapi U-Haul Control diambil. Monyet dan Shiro bersamaan dengan Judge dan Vandal. Langsung ada Painshell yang nge-delay push ke arah U-Haul. Dan U-Haul Control udah dimenangin baik sekali oleh Onyx. Onyx Monyet bermain sedikit lebih pasif di situ tampaknya. Bermain lebih bandal tapi langsung ditangkap oleh seorang Tilo. Dan tentunya ini round milik Onyx. There is no time and there is no way they're gonna defuse this. Dan tentunya Tilo akan langsung rendezvous keluar. Dan itu round yang sangat baik dari Onyx. Berulah dari Monyet dengan showstoppernya. Dan langsung judge-nya bisa connect juga ke pemain-pemain Full Sense yang mau push ke arah U-Haul. Dan tadi U-Haul Control memang benar-benar dimenangin banget sama Onyx. Iya, dengan senjata dan plus juga krusial kill di awal-awal nih. Kalau nggak ada Monyet yang menangin ini, mereka kalah jumlah, mereka nggak punya judge di tangan satu pemain. Mereka juga main as a team, gagalin semua usaha dari tim Full Sense. Walaupun menurut gue genuinely, gue sedikit takut melihat Onyx barusan melakukan setup karena toxic screen-nya itu nggak kemana-mana. Mereka cuma modal 2 smoke dikeluarin Acid Slasher. Mereka nggak punya bathroom control dan itu bisa aja kecolongan. Somehow mereka bisa make it happen, bisa melakukan plan dan 5 lawan 4 ya nahannya bagus karena judge dari Monyetnya stepping up. Walaupun Monyet ini lagi loyo, kayak Monyet tuh nggak dapetin momennya. Dia cuma ambil hookah terus nggak dapet spike yang nyaman. Kebanyakan memang dari sisa pemain Onyx yang ngebuka jalan ya. Nah, kali ini John Olsen akan melakukan push di arah bathroom, berusaha untuk mengagetkan dan off angle, sedangkan tim Onyx mereka akan pelan-pelan masuk ke arah daerah bat, tapi sabar banget 50 detik bahkan nih nggak ada sama sekali signal atau akhirnya gitu dia pun keluar. Elmimor bisa nge-tag seorang John Olsen dengan drone-nya. Recon pun langsung diinvestasikan untuk make sure bahwa nggak ada pemain-pemain lagi yang ada di arah shower. Sementara itu Elmimor, tapi John Olsen sangat bandel tampaknya, langsung dipunish oleh Elmimor lagi-lagi di situ. Kehilangan Jet dari Full Sense, dimana John Olsen harus say goodbye. Tapi tampaknya memang mereka akan nge-hit ke arah A. Monyet lagi-lagi udah berada di arah U-Haul, di sini akan di-push bertemu dengan Tiluf, tapi Tiluf menang duel tersebut. Sementara Shio bersamaan, tapi ada Rolling Thunder oleh PTC, double kill bahkan menyisakan Elmimor dan Acid Slasher. Masih 2v2 shock dart yang tak sedikit connect di situ. Langsung dibuka UR Divide, Cosmic Divide langsung membelah side menjadi 2. Calala tertag oleh Recon, tapi Full Sense harus sedikit menurunkan temponya karena ada Cosmic Divide. Elmimor sudah mempersiapkan diri, tapi menang duel. Calala bahkan double kill, pushing through the Cosmic Divide, ngebait seorang PTC dan bisa langsung memenangkan round tersebut untuk Full Sense meski sudah ada good hold dari Onyx. Ya itu udah big recovery. Gue berpikir 2 kali. What's next Onyx? Apa yang akan mereka perbuat setelah dapat 5 lawan 4? PTC udah siap setupnya dengan outline dengan Rolling Thunder. Tapi somehow mereka sebenarnya bisa recovery. Dan ini udah good play banget. Nggak ada PTC ini nggak mungkin bisa menang. Dapetin 2 kill. Calala pada akhirnya stepping up. Sebenarnya udah bagus juga dari tim Onyx. Namun kayak sedikit 1 detik celah yang dimanfaatkan dari 2 player Full Sense. Dan mereka dapetin menang trade-nya, sedangkan dari NC Slasher gagal untuk trade. Gue rasa kalau ada sedikit lebar itu NC Slasher yang menang fight-nya. Dan kali ini sedikit ada desperate push dengan sebuah judge yang PTC bisa berhasil menyolong 1 player. Dan lagi-lagi
bathroom control yang deep. Ini udah kasih aja mereka menang jumlah spike akan di planting. Dan pertanyaannya, apakah dari Onyx bisa menemukan kill? Ternyata tidak. Tiluf berhasil untuk mengantisipasi dan 3 lawan 5. Masih double tentunya untuk Onyx meski mereka kehilangan 2 pemain. Shiro main di atas tapi ditangkap langsung oleh John Olsen yang melakukan flank dengan sangat manis. Sementara itu Fusens sudah bisa membersihkan sisa-sisa pemain dari Onyx. Dan nice try untuk Onyx tadi, memang senjatanya bukanlah senjata yang terbaik. Sudah tadi Monyet nge-push ke arah City dengan judge-nya tapi langsung dipunish oleh seorang Tiluf yang menurut gua lagi nyala banget sih di match ini, tentunya dengan chambernya sangat on point, beberapa kali duelnya selalu dimenangkan. Tapi kali ini Monyet sih memang kurang step up dan kali ini yang jadi top saga adalah Shiro. Ya, di level kali ini emang nggak selalu everyday is Sunday, nggak selalu bahasa lainnya. Kalau Jakarta biasanya tuh hujan mulu, ya nggak selalu cerah untuk seorang Monyet dan dia bisa di shutdown gitu kan. Jadi ya that's a good thing. Dan skornya masih 7-4 dan PVC melakukan push. Ini betul kiri kanan, tertangkap. Oh, operator. Monyet juga. Nice shot Monyet. Jadi bilang tadi nggak stepping up, dia langsung membuktikan 1 kill penting, bahkan 2 kill penting untuk Onyx. The closing the gap ini bagus banget, potensi terbesar mereka bisa menyusul dan ya 2 angka bakal enak banget. Tapi masih ada kesempatan 3 lawan 5 untuk tim Full Sense. Yap, Celala mempersiapkan Cosmic Divide-nya. Sementara tadi itu Monyet bisa nangkap Tiluf saat dia ingin rendezvous keluar, bahkan nggak sempat rendezvous. Sementara itu retake lagi-lagi, U-Haul control dimenangkan oleh Onyx. Monyet triple kill dengan judge-nya. This is Judge Gaming oleh Monyet, langsung ngamuk. Ngambil kontrol U-Haul, akan bermain di balik smoke. Masih menunggu Celala yang langsung ditumbangkan oleh Anti-Slasher. Very good round dari Onyx, bermain agresif yang nggak di-expect tadi PTC. Memang melakukan push tapi langsung digrebek sama pemain-pemain Onyx. Sementara itu Monyet, ini dari tadi Onyx memang kalau menangin A pasti mereka akan selalu menangin dual control. Dimana berhasil tunjukin, dan ini lihat Onyx Monyet, boom, belum sempat rendezvous tiba-tiba udah hilang aja kepalanya. Ya, it's a bit weird, right? Kenapa mereka punya jet tapi PTC yang maju? Iya, benar banget. Iya, kayak ini support yang maju. That's okay. Ya, that's the Full Sense things. Ya mungkin emang mau cari timing, tapi sekali lagi karena agentnya adalah Bapatch dan dia nggak dapat momennya, dia nggak ada kesempatan. Gua rasa kalau Tiluf yang maju dengan mungkin teleportnya, masih bisa rendezvous gitu kan, ada kesempatan, tapi kok Bapatch ya udah. Tapi by the way, Onyx bisa menyusul round by round dan skornya jadi 7-5. Ini kelihatan bagus pastinya. Mungkin kelihatan Monyet itu lagi hujan, lagi nge-slow down setelah panas cerah gitu kan. Tapi baik lagi, Onyx just being Onyx. Ternyata mereka bisa stepping up, Elmimor bisa show up, Shiro juga bisa nonjol dengan beberapa show-nya. Kayak kelihatan underrated ya. Shiro ini nggak kelihatan flashy gimana-gimana kayak Elmimor dengan sebuah sheriff ya, tapi dia impactful banget kill demi kill-nya. Yang diam-diam tiba-tiba dia jadi top frag untuk tim Onyx. Dari Full Sense sendiri ada Tiluf ya, kelihatan tadi emang operator plus tour de force, cara permainan dia yang dinamis, agresif plus pasifnya tuh bener-bener kelihatan. Bener-bener berasa banget. Dia dapetin 1 kill dan langsung main pasif, main retake, main as a team. Dan itu bener-bener menyulitkan tim Onyx. Namun emang di akhir-akhir round mulai kebaca dan ya ke counter dan pada akhirnya jadi 7-5. Sengit banget sih masih. Yap, dan ya gue setuju, Shiro memang bukan pemain yang flashy, not the most flashiest player you'll ever see, tapi memang dia bermain sangat disiplin, bermain sangat baik terlepas dari beberapa kesalahan yang memang dibuat. Tapi memang ini kita langsung masuk ke second half dari match atau map kali ini, dan Monyet menurut gue dengan kill-kill yang tadi didapatkan bisa sih maju dalam defender side, lebih termotivasi untuk menambahkan pundi-pundi angka atau killnya. Sementara itu ada fast push ke arah B-Long di sini, masih terstuck oleh shock dart yang dilemparkan oleh Elmimor, tapi Monyet bermain off angle, akan dicek dengan drone. Tampaknya di sini drone langsung lesatkan oleh Lemis next, dan tentu saja Monyet tertangkap, tapi ada Elmimor memecahkan kepala dari Luke, tapi Lemis next kill ke arah Monyet harus tumbang, tapi Elmimor lagi-lagi triple kill dengan pistolnya. This guy is very sharp. Lagi-lagi
time and time again with the pistols, tapi menyisakan John Olsen seorang diri yang akan berada di arah garden, nge-push ke arah long, langsung ditangkap oleh Elmimor. This guy is so cold. Sangat step up, sangat on point di map ataupun series kali ini nih. Headshot percentage salah satu pemain ya. Dari pemain ini bener-bener nggak peduli senjatanya apa, bener-bener headshot master. Ini scream dari Indonesia guys ya. Tapi Elmimor, wow, Ghost 4 kill, stepping up, dia membuat Full Sense kocar kacir ya. Menurut gue itu udah sulit banget. Dia dapetin kill di arah long, nge-clearance. Ya sisa pemain dari Full Sense dari arah Hookah bakal kesulitan untuk checking angle di mana player Onyx tersisa. Dan sekarang ini kesempatan terbaik pastinya untuk tim Onyx meng-closing the gap, karena Full Sense hanya bermodalkan satu Ghost dan juga satu Sheriff. John Olsen kan usaha untuk mencari dan berduel dari Zero, tapi masih belum ada connection dari kedua pemain. Ini masih slow tempo banget, kayak Full Sense masih cari-cari ya adaptasi plus pemain-pemain dari tim Onyx yang main bandel. Tentunya Onyx memiliki upper hand dalam departemen persenjataan. Ada 4 buah Sheriff. Sementara itu Full Sense tampaknya akan bermain default di arah A split di sini. Shower control pun sudah dimenangkan. Tapi lagi-lagi Onyx pun masih bermain sedikit pasif. Lemmy Snacks langsung di spot oleh seorang Shiro. Monyet melemparkan beberapa seksil untuk melakukan delay bersama dengan Nova Pulse dari seorang NC Slasher. Shiro tidak tertangkap karena selamat oleh rendezvous-nya yang dia miliki press E to escape. Sementara itu Full Sense sudah lebih sedikit masuk ke arah A side. Elmimor bermain lebih sabar di arah U-Haul. Gak mau overpick, gak mau overcommit, tapi spike-nya masih stuck di arah short ataupun shower maksudnya. 4 pemain dari Onyx sudah berada di arah A. Akan ada tawuran di sini tampaknya, tapi John Olsen kill ke arah monyet, kill pembuka yang cukup penting. Akankah di-expect oleh seorang yang Lamisa tampaknya tidak? Akan nge-swing, tapi waktu tak banyak. 10 detik, Spike Planter belum di-kill sama sekali. Spike Plant pun sedikit lebih sedikit akan sukses di sini. Tapi Zero swinging in, menyisakan John Olsen seorang diri, 1 Sheriff, and 31 HP. Tentu bukanlah senjata yang terbaik. Dan Spike masih di plan, tapi Severin bisa menangkap John Olsen yang sedikit missing the shot di situ. Dan itu adalah round yang cukup dekat tadi. Memang Full Sense bisa mendapatkan beberapa kill, tapi Onyx comes out the victor di situ. Iya, nyaris banget dia tuh. Nyaris. Udah sepitik di toel 2 player dari Onyx udah tertumbangkan, tetapi mereka mempunyai senjata yang tak kuat juga, hanya menggunakan klasik. Bahkan di sini kayak sedikit menjadi pertanyaan untuk tim Onyx, apakah itu worth it dengan senjata yang mereka punya, malah pegang pistol. But in the end mereka closing cukup nyaman. Menurut gua ini kayak kedua tim ya sama-sama happy. Full Sense gak banyak upgrade, tapi Spike Plan dan Onyx mereka hanya kehilangan 2 player. Jadi ya sama-sama happy, tapi Full Sense pastinya lebih happy dengan keadaan tersebut dari segi ekonomi, apalagi Onyx dipaksa untuk menggunakan ya senjata yang lebih lebih rontok lagi sih. Apalagi mesti dilakukan. Zero dapetin 1 kill, trade berjalan dan mendadak saja jadi 3 on 3. Full Sense out of nowhere, kaget banget kehilangan 2 player. Dan senjata dari Onyx baru aja gue sebut, mereka somehow bisa menyamakan jumlah. Yap, tiba-tiba aja udah ada push ke arah teleport di arah A side dari depan shower. Ada 2 pemain storming in dan tiba-tiba bisa nyolong 2 kill. This is looking very good sih. Meski 3 lawan 3, tapi persenjataan dari Onyx memang not the best. Mereka ada 1 Stinger dan 2 Spectre. Dan mungkin atas hal tersebut mereka inisiatif sih untuk bermain agresif. Karena ya, you don't want to outrange sebuah Vandal ataupun Phantom. Dan kali ini mereka bisa ngunci atau nyolong 2 kill. Tapi Severin akan menangkap John Olsen, tampaknya tidak. Karena John Olsen yang bisa membegal kepala dari seorang Severin. Sementara itu, hotline yang connect pun menangkap NC Slasher, menyisakan Elmimor dan juga sebuah Stinger. Not the best gun that you want in a retake. Apalagi melawan Vandal-Vandal dari pemain-pemain Full Sense. Tapi akan mencoba menggunakan Ghost-nya, win what this man can do with his pistols. Tapi akan ditangkap oleh Tiluf, tapi tidak, bahkan bisa meng-kill seorang Tiluf. Dan John Olsen menutup round tersebut dengan 4K. That's a quite good round for Onyx sebenarnya. Iya, good round. Menurut gue jadi Onyx pasti happy. Mereka bermain dengan beberapa senjata yang kurang, senjata yang gak kuat. Ada Stinger juga bahkan dari seorang ya Elmimor, tapi ya in the end
gue rasa this is a good shot dari Mimor, ngelukain economical damage. Pastinya ini scrappy banget banyak. Look, Calala, like Shield, ini John Olsen bahkan ngasih senjatanya, gunain Bloodstorm. Ya mungkin terima kasih sama John Olsen karena dia membunuh banyak ya, seperti tadi lu bilang 4 kill. Jadi ada Bloodstorm, ada kesempatan. Tapi kalau Fullsense kalah di round kali ini, Onyx yang bisa ambil advantage-nya. Namun pertanyaannya, Onyx mereka punya buy itu scrappy, satu Judge, satu Bulldog. Tapi mereka at least juga punya senjata yang kuat, yaitu Hunter's Fury. Siap, Elmimor dengan Hunter's Fury-nya tentu akan bisa menjadi pembeda di game ini. Sementara itu, sudah ke-tag seorang monyet akan dilontarkan satu buah Bladestorm yang nggak connect. Masih memiliki 4 atau 4 lagi di situ. Langsung masuk, Anti Slasher terpancing untuk melakukan swing. Bahkan John Olsen langsung tumbang. Judge-nya doing God's work di sini. Monyet masih bermain di balik Nebula, akan melancarkan sebuah bombot. Tapi terkena shock dart, ada Hunter's Fury yang dibuka. Monyet, what's that? Udah smoke, makan double, tapi tidak bisa dapat yang kedua. PTC langsung menangkap monyet yang tadi sempat terpanis. Bahkan Shiro bersamaan dapat kill juga di situ, double kill untuk Shiro. Tapi T-Luf masih bisa berbicara dengan satu killnya, tapi 3 lawan 1. T-Luf akan bermain di area U-Hall, ditunggu oleh seorang Ancient Slasher yang nggak connect Judge-nya. Tapi posisi dari T-Luf sudah di-reveal di situ, sudah ketahuan. Karena itu kan dari debunya, tapi langsung di-swing oleh seorang Elmimor. Dan itu adalah scrappy buy atau scrappy round yang bisa diambil oleh Onyx with good round di situ. Wow, this is Judge. Onyx memanfaatkan posisi terbaik. And sih selesai dapetin 1 kill. Dan menurut gua this is crazy detail. Monyet through the smoke gunain satu informasi. Shiro dapet timing. Dia main sabar, dia nggak greedy. Dia masih nunggu follow up. Walaupun itu Shiro nggak dapetin kill, dia kayak ada follow up shock dart juga. Dan ya pada akhirnya T-Luf dipaksa untuk 1 lawan 2. That's too hard, apalagi posisi dari Mimor dipatahan seperti itu. The switch and bait, that's a perfect crossfire menurut gua. Dan scrappy buy, bener apa yang gua bilang, mereka hanya memiliki 2 senjata. The thing is, T-Luf kenapa dia nggak kasih senjatanya ke temennya? Dia punya Tour de Force. Yap, tentunya T-Luf mungkin karena lagi nyala kali ya, lagi dapet banget aimnya dari T-Luf. Jadi mungkin dia di-trust oleh teman-temannya, oleh kompatriotnya untuk memegang Vandal, tapi memang benar dia masih memiliki Tour de Force. Sementara itu Shiro juga memiliki Tour de Force. Dan ya Onyx bisa memiliki ekonomi yang cukup stabil yang seperti tadi lu bilang. Sementara Fullsense memang harus merogoh kocek, mereka harus scrappy buy. Onyx Shiro dengan Dead Hunter-nya connect. What the hell was that? John Olsen memecahkan kepala Shiro. Itu udah smoke dan harus tumbang. For the force-nya harus hilang tiba-tiba saja menjadi 4 lawan 4. What a shot from John Olsen. Monyet terkena shock dart. Pensel dibuka untuk nge-delay plan. Ada juga snake bite di situ bersamaan. Drone dilontarkan, diterbangkan ke arah U-Hall. Anti Slasher dengan Judge-nya akan sering ngamuk, tapi nggak bisa sama sekali. John Olsen dapat kill-nya di situ. Sementara itu planting akan lakukan juga. Satu persatu pemain Onyx harus chip off. John Olsen triple kill. Misalkan main seorang diri yang langsung di flank. Double kill untuk Monyet. Tiba-tiba saja jadi 1 lawan 1 di sini. Monyet Time. He's doing everything, tapi nggak ada waktu di sini. 10 Seorang seconds T-Luf akan berjalan dari U-Hall. Timing is everything. Showstopper dibuka, langsung ditunggu, ditembakkan. Monyet from the grave menyelamatkan round tersebut untuk Onyx. The guy is finally proving that he can step up. Monyet, remember his name. My God. This is not allowed, Monyet. Ini bukan matchmaking. Dia 1 lawan 3 settle. Geser kiri, geser kanan. Oh my God. Dan gak ada waktu T-Luf. Dia bener-bener udah jauh banget. Kayak dia udah ngira kayak spike plan-nya udahlah aman nih, udah 1 lawan 3. Monyet boy. You want to play? Let's play. Dia stepping up dan ini menjadi bencana pasti untuk tim Fullsense. Bruto ya masih ada ekonomi di tangan mereka. Ada Tour de Force juga untuk menutup T-Luf. John Olsen usaha untuk melakukan duel. Ada fortline yang connect dan Severin terdelete. Entry bisa disecure oleh tim Fullsense 4 lawan 5. Apakah Fullsense bisa memanfaatkan kondisi seperti ini atau Onyx mampu untuk mencari timing dan juga melakukan recovery? Yap, dan Tour de Force yang disimpan oleh T-Luf akhirnya membuahkan hasil. Di mana round ini dia nggak harus beli senjata. Dia masih memiliki Tour de Force dan ya akan sedikit demi sedikit mempersiapkan atau membangun ekonomi dari Fullsense. Tapi lagi-lagi
seorang Severin delaying power yang dimiliki oleh Onyx akan tumbang begitu cepat. Tilo pun dengan tour de force-nya menangkap seorang Shiro menjadi 3 lawan 5 kali ini tiba-tiba terkeep off satu persatu pemain Onyx. Tapi John Olsen bermain di balik smoke ditangkap oleh Invitation Onyx. Timor pun dapat kill, tapi Tilo dengan tour de force-nya habis peluru langsung spike-nya rotate ke arah A. 30 seconds left. NC Slasher pun terpanggil untuk melakukan rotasi tersebut, Wow. tapi tampaknya PTC akan commit ke arah A. Plan akan diinisiasikan sementara NC Slasher bermain sabar di sini, akan nge-spot tapi nggak dapat killnya karena PTC yang bisa lebih sabar menunggu angle tersebut. Dan it is very close, 9-9 untuk kedua tim. Yep. Hampir lagi kondisi untuk Onyx kembalikin keadaan. But again, terakhir kali Fullsense sudah tahu 2 lawan 2 ini mereka main sabar, mereka main disiplin, mereka nunggu aja dan ya 2 lawan 1 terlalu sulit pastinya untuk NC Slasher. 1 detik tersisa PTC udah switching ke gun. Kalau dikasih 1 detik itu down to 1 versus 1, gua rasa ada potensi dan ada kesempatan pastinya untuk NC Slasher. Mengingat mereka maksudnya dia itu adalah controller. Dia bisa buka smoke, dia bisa spike defuse. Tapi Onyx mereka kalah sekali. Mereka harus bermain dengan pistol dan ini bukan senjata terbaik. Push dilakukan, Fullsense sepertinya udah nge-sense dan dapat 1 kill. A good shot. Monyet juga kebuka posisinya. 3 pemain dari Onyx begitu cepat Right there. ditumbangkan oleh tim Fullsense dan 2 tersisa melakukan rotasi, sedangkan Fullsense pelan-pelan benar-benar disiplin, clearance ke semua arah, aware. Dan Elmimor juga harus tumbang. Tersisa Severin dengan shorty di tangan. There's no way. This is too magical kalau emang Severin bisa dapetin dan nyolong 1 angka dengan shorty. Well, at least dia mungkin bisa mendapatkan exit frag, tapi tentunya shorty is not the best weapon. Masih menunggu dengan sabar di area U-Haul, nggak mau langsung keluar. Begitu juga dengan Fullsense yang nggak mau terlalu ceroboh. Mungkin dia tahu bahwa ya we know Severin is there, we just don't want to be reckless. Dan ya Severin masih menunggu dengan shorty-nya, ini just a matter of time saat dia ditemukan mungkin oleh pemain Fullsense. Lihat John Olsen udah mancing-mancing, nembak-nembak ke arah U-Haul, tapi Severin muterin langsung ditangkap oleh seorang Tilo. Dan itu adalah round yang ke-10, flawless round untuk Fullsense. Oke, gue sedikit suka dengan inisiatif Onyx yang oke, kita nggak punya senjata yang bagus, kita cuma punya pistol. Oke, coba kita agresif, siapa tahu Fullsense bisa ketangkep. Bermain di balik the smoke, bermain di balik nebula tadi. Tapi ya Fullsense pun sensing that there's some sort of push yang dilakukan dan mereka bisa panis pemain Onyx. A bit obvious I guess karena smoke yang dibuka di arah bathroom tuh jarang banget dilakukan sama Onyx dan mereka benar aja tap-tap berhadiah dapat 1, Monyet juga posisinya kebuka, lawan 3 orang langsung ke pick. Ya, ini tactical pause yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kedua tim. Fullsense punya 4 ultimate. Ini mengerikan banget pastinya. Onyx mereka hanya punya 1. Mereka mungkin punya 1 lagi dari Elmimor atau Severin jadi 2, tapi mereka harus ambil orb terlebih dahulu. Jadi Onyx, bagaimana mereka bisa mendodge sebuah impactful ultimate yang dimiliki oleh Fullsense karena kondisi 2 pemain, winning conditionnya nyala. Tilo, pemain yang baru aja diambil di 2022, menonjol begitu sangat keras, membuktikan kalau dia worth it di slot untuk Fullsense. Dan ya, ini masih bisa aja gua rasa 50-50 kalau Onyx bisa mencuri atau mendodge yang tadi gue bilang. Yap. Tapi ada Hunter's Fury yang langsung dibuka oleh Lemmy Snacks, memaksa mundur seorang Shiro. Elmimor mempersiapkan 1 buah shock dart yang akan connect. Terlalu cepat. Ya, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Shock dartnya pun turunnya agak sedikit lambat, jadi pasti bisa di-expect oleh pemain-pemain Fullsense. Tapi kita lihat lagi-lagi Fullsense pergerakan ke arah A, dan ya gue setuju banget. Tilo ini lagi step up banget sih. Kemarin mungkin ada beberapa doubts yang dimana Super Bass merupakan salah satu pemain yang konsisten dengan Fullsense, tapi langsung di bench. Dan saat Tilo masuk ya mungkin ada sedikit questions, tapi ya he's proving that he belongs in the starting spot. Dia deserve untuk bisa bermain di Fullsense. Dan tapi just when we're talking about him, dia ditangkap oleh seorang Shiro. Dan Cosmic Divide pun langsung dibuka. Sementara itu Antistation nggak ada effect sama sekali, bahkan bermain di arah smoke tersebut. Oh my The God. smoke criminal is here to play. Lemmy Snacks
berada di arah shower, menyisakan dirinya seorang diri yang harus melakukan spike plan dan clutch, tapi tentu nggak bisa sama sekali Zero dengan operatornya. Shutting down full set, dan itu adalah flawless round untuk pemain-pemain Onyx. Ya, gua rasa Onyx udah mempersiapkan sesuatu. Kalau memang skenario-nya Full Sense bakal hit ke B. Mereka awal-awal langsung ada Viper Speed, kena si Ucil, Severin ambil orb. Ini kayak polosan banget. Mereka nggak sadar, bisa ada operator. NC Slasher stepping up, buka smoke di tengah-tengah. Ya, menurut gua terlalu oblivious. Full Sense tuh gak nge-sense. Ada satu smoke yang obvious tersebut ternyata dimanfaatin sama Onyx. Mereka kalah vision pastinya. Dan John Olsen ternyata gagal untuk mendapatkan killnya karena ada teleport yang dilakukan. Smoke pun dibuka lagi-lagi. Smoke kriminal dan seorang Assassin mendapatkan opening kill. Dan Full Sense mereka sebenarnya masih punya opsi untuk balik. Tapi Zero yang dapetin satu killnya. Spike-nya drop. 5 lawan 3. Hunter Fury mencari untuk dapetin kill tambahan aja connect satu kali. Tapi nggak dapetin killnya. Monyet dengan Pensils mendadak saja 5 lawan 2. Remistex bisa membalas. Tapi apa daya. What's next? 4 lawan 2. Drone pun dibuka. Apakah ketahuan? Posisi Tiluk nggak enak. Wing melakukan Remistex. Terdelete oleh NC Slasher dan Tiluk. Last man standing, langsung nge Wing, nggak bisa ngapa-ngapain. Onyx take a lead 11-10. For the first time in this game, akhirnya Onyx nge-lead. Dan for the first time in this half sepertinya ya. Tapi tadi NC Slasher smoke kriminal. Ini round sebelumnya, tapi di round-round tadi memang ya NC Slasher gila sih permainan smoke-nya, bener-bener kayak dia sabar, dia ini kayaknya memang playstyle dia sih semenjak dari Boom Esports. Banget. Entry di secure, follow up kuat, dan posisinya dari NC Slasher juga bagus. Dia nggak langsung kayak committing, greedy, pick lagi, dia balik, dia disiplin. Dan in the end mereka menang jumlah 1-1. Masing-masing pemain dari Onyx hold angle sesuai tugas mereka, ngelihat sesuai dengan instruksi dan juga taktik yang mereka punya. Crossfire setup dan ya Full Sense bener-bener kesulitan untuk dapetin opening dan ngejebol execute. Yap, tentunya akan menjadi PR besar bagi Full Sense. It's already close to the death di sini. 1 round lagi dan match point bisa didapatkan oleh Onyx. Trademark bersama dengan Snakebite akan sedikit ngedelay push oleh Full Sense. Sementara itu John Olsen terperangkap di arah hookah, tapi akan sedikit terbang-terbang gaming dengan Blade Storm-nya tentu bisa mendapatkan beberapa kill kalau memang connect, tapi memilih untuk mundur karena spike-nya memang sudah berada di arah cave. Tapi look at Monyet dengan posisinya akan terkena timing tampaknya di-expect oleh seorang Celala. Tertangkap seorang Onyx Monyet di situ. Sementara itu A-side kosong melompong, tapi Full Sense bermain dengan sedikit sabar, sedikit was-was karena mereka tahu bahwa mungkin ada permainan di arah U-Hall. Sementara itu John Olsen dashing ke arah side, langsung dapat, tapi spike-nya teleport. Spike-nya teleport, dan itu hanya misalkan Zero. Seorang dari side yang nggak bisa connect shot-nya ke arah pemain-pemain Full Sense. What? Tentu rotasi bermain di sini. 30 seconds left. Everything is just going very chaos. PTC tapi dapat kill ke arah Elmi Morse setidaknya. Tapi lagi-lagi mereka akan kembali ke arah A-side, yang dimana NC Slasher berada di arah Heaven untuk mencari beberapa kill. Gak connect shotnya. Sementara itu spike plan tentu akan diinisiasikan John Olsen dengan Blade Storm-nya 1 kill. Bagaimana yang kedua tampaknya tidak bisa karena NC Slasher akan mundur. Sementara Zero tentu gak akan melakukan retake karena darah yang sangat-sangat low. Dan ini pasti udah di-call. Pasti udah di-call oleh Onyx untuk melakukan save. Yep, save the best option untuk tim Onyx. Dua pemain ini udah sulit banget untuk membalikan keadaan. Menurut gua chaotic playstyle dari Full Sense impactful banget. Entry yang ditemuin, Monyet yang di shutdown, di expect, permainan kesabaran. Ya mereka benar-benar kayak memanfaatkan situasi tersebut. Pada akhirnya sebenarnya kelihatan Onyx masih nyantai ya, masih ada trademark yang mau dihancurin, masih nyebar ke semua arah, dan ya gua rasa ketika mereka bisa nyolong satu lagi, that's a disaster. Udah, itu udah sulit banget untuk Onyx ngebalikin keadaan. Dan Full Sense mereka mungkin bisa dapetin satu round seperti ini. Pertanyaannya, apakah bisa yang kedua kali? Gua rasa Onyx bakal ganti patternnya sedikit. Sebenarnya inisiasi dan idenya bagus dari Monyet. Cari informasi, cari juga kesempatan,
Dan 30 seconds left. menurut gua dia kayak main respon juga setelah pemain Full Sense tuh kedengeran di arah hookah. Sayangnya ya Full Sense mereka kayak sabar, mereka hanya poking dan gak commit ke arah B. Padahal emang di beberapa round itu tim Full Sense tuh selalu commit ke arah A. Jadi kayak ini mata terbaik nih dari monyet, malah ketangkep. Dan dari sana mereka ya nggak bisa ngapa-ngapain karena terlalu banyak advantage yang dimiliki oleh Full Sense. Tadi in the best case scenario kalau misalnya monyet bisa dapat kill, itu pasti udah death sentence sih buat Full Sense. Tapi lagi-lagi timing is everything dan dia udah ketangkap sama Calala. Sementara itu kita masuk ke round yang 2-3 round nih. Ya game yang sangat close di sini. Everything can still happen. Lemix next mempersiapkan drone-nya. Langsung dihancurkan oleh seorang Elmi Moore. Tapi lagi-lagi Full Sense memang lebih suka untuk nge-poking ke arah A. Tadi bahkan mereka teleport 2 kali, mereka rotate gaming. Ingin ke arah A, tapi TP ke arah B, terus mutar lagi ke arah A. Jadi mereka bener-bener bermain dengan informasi yang satunya. Mereka coba pushing beberapa side, tapi ada Rolling Thunder oleh PTC yang nggak connect ke siapa-siapa. Monyet bermain sangat aman di arah U-Hall. Expect ada Lemis next, tapi nggak dapat killnya. Langsung disambar oleh John Olsen. Pintas bukunya sangat bagus, dipertunjukkan oleh Full Sense. Sementara itu Spike Plan diinisiasikan oleh Snakebite yang bisa melukai sedikit darah dari PTC. Tapi ini it seems very hard untuk Onyx melakukan retake di sini. Masih memiliki Cosmic Divide, satu buah recon, attack 4 pemain bahkan dari Full Sense langsung turun tapi ditangkap satu persatu oleh pemain-pemain Full Sense dan ONC Slasher buta dan tidak tahu apa yang terjadi. Semua temannya menghilang dan itu match point untuk Full Sense. Iya, gue suka banget dari Full Sense. Mereka tahu objective play, kemungkinan option yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak boleh ngasih daerah U-Hall. Kenapa? Karena kalau Onyx dapat U-Hall, itu menandakan mereka bisa buka Cosmic Divide. Crossfire dari arah bench, dapetin nyulik satu player. Crossfire juga di atas deket tank. Dia dapetin dengan begitu mudah teritori untuk ngejagain orang bench. Dan juga stack 3 player di arah U-Hall. Itu udah terlalu kuat untuk Onyx. Mereka kekurangan firepower, mereka kehilangan banyak waktu. And in the end, Full Sense yang memiliki match point. 2-3 operator untuk Full Sense. Gue rasa ini berusaha untuk main sabar terlebih dahulu terhadap pemain-pemain Onyx yang melakukan pick demi picknya yang raw. Yup, dari sini bahkan pemain dari Onyx udah melakukan push, tapi langsung mundur bersama juga dengan T-Love yang rendezvous out. Mungkin tadi mereka cuma info gathering, mencari informasi keberadaan dari pemain-pemain dari Full Sense. Tapi lagi-lagi bener sih, gue question kemudian ada 2 operator dari pemain-pemain Full Sense. Tadi awalnya 3, Shiro dengan sebuah tour de force menangkap basah John Olsen yang polosan melakukan pick, tapi sebenarnya tadi ada flashpoint. Tapi nggak connect ke arah Shiro. Sementara itu ini advantage yang tidak boleh dibuang oleh Onyx. Masih menunggu dengan sabar ada Recon di arah long bersama juga dengan Full Sense yang sedikit menurunkan tempo mereka, masih mencari informasi. Sementara itu T-Love yang di-trust ambil tower control masih mencari pemain Onyx. Anti Slicer sangat bandel, lompat-lompat gaming. Langsung ada sebuah gravity well yang sedikit mengganggu seorang T-Love. Tapi B-side tiba-tiba kosong. Tapi ada Elmi Moore yang masih bisa bernafas di situ, 1 kill karena Calala. Spontan kill karena waktunya 14 detik lagi. Tapi Elmi Moore tidak bisa hidup. Ada showstopper yang dibuka. Tentunya tak banyak waktu. 7 detik, 6 detik, bahkan ada bahkan oh no, what is happening? Kali ini Onyx harus maju, melakukan clutch. First kill dari Ancestor tentunya bisa mengubah semuanya untuk menjadi sama. Di sini Ancestor bahkan double kill. Misalkan T-Love, Nebula dibuka tapi nggak tahu posisi dari seorang T-Love di mana keberadaannya. Masih dicari. T-Love very blind, tapi Shiro. What a perfect and good retake dari Onyx. Takel Sheldon Anderson menjadi MVP dengan 2 kill. Dan kita we're going to overtime. Ya itu udah kelihatan scary prospek banget untuk tim Onyx. Mereka maksudnya showstopper yang dikeluarin monyet miss the shot, menurut gue itu poking yang dilakukan satu pemain di arah hookah udah bagus banget dari Lemistex. Tapi ada celah sedikit dan Acer sadar hal tersebut, dia menang angle-nya, semoga dibuka dan di tap doang. Cari terlebih dahulu, jangan sampai ini T-Love berkeliaran, bisa aja dari A, bisa aja dari hookah, bisa aja dari long.
dan pada akhirnya dia ke pressure karena spike defuse terus menerus. Karena T-Wolf juga nggak tahu itu stick atau enggak, and in the end swing dilakukan dan Onyx bisa membalas dalam kondisi seperti itu. Wow, so intense. Kita masuk ke overtime. Ya, gua rasa ini best version banget dari kedua tim. Mereka on form, mereka kayak nggak ada yang turu juga kan. Biasa kalau ada satu turu tuh besok berasa loh. Mungkin kayak dari proses di map pertama ada yang turu dikit ya gitu. Tapi ini benar-benar intense dan ya, let's see di overtime pertama. Yap, tentunya Onyx bisa memperpanjang nafas mereka di map kedua kali ini. Tadi emang close banget sih, 10 detik lagi, 6 detik bahkan, tapi Spike masih bisa dipelan dan kita masuk overtime. Yang pertama di sini Elmimor akan melakukan drone dan lu lihat Calala cosplay jadi anti-snatcher kali ini dengan judge-nya. Menjaga arah U-Haul tentunya memang one of the best weapons you can use untuk menjaga-jaga close angle seperti U-Haul ataupun Hookah. Tapi Onyx masih bermain dengan sabar, masih mencari informasi. Sementara itu ada setidaknya banyak pemain, 5 pemain bahkan yang akan melakukan B-split. Sementara itu Lemmy Snacks bermain sedikit bandel untuk mencari informasi, satchel ke dalam oleh Monyet tapi terkena hotline. Sangat perfect dari seorang PTC, tapi Severin bisa melakukan trade kill, menangkap Lemmy Snacks tampaknya memaksa dia mundur untuk kembali ke arah elbow, tapi recon-nya bisa sedang nge-attack beberapa pemain. Elmimor menekan ke arah John Olsen, 3 melawan 4. This is looking very good untuk Onyx. Masih menunggu kedatangan pemain full sense di sini. Retake akan dilancarkan Elmimor, kill ke arah T-Wolf bahkan, dan juga Calala harus tumbang bersama Lemmy Snacks. Onyx di chef kill, dan itu adalah match and series point untuk Onyx. Oh my god, lovely call. Gua nggak mau ngelihat banyak kill demi killnya, tapi ini this is a lovely call dari seorang Severin. Dan juga satu detail kecil yang dikasih tahu oleh Zero. Hey guys, ini pemain full set buka drone dan nggak ada dapetin informasi. 3 pemain di arah A, mereka out of nowhere, tertangkap satu-satu, kombonya connect, dan walaupun seorang Monyet gagal dapetin kill, PTC sebenarnya punya good setup, tapi langsung kena trade. Membuat satu orang dari seorang Lemmy Snacks itu sendirian, ke pinch, masih jadi paksa untuk main pasif, main sedikit ya sabar, dan in the end, Onyx bisa nge-closing hal tersebut dengan detail-detail kecil, one way smoke, dan lain-lain. Onyx, 1 angka overtime bisa di-secure, 5 kill away untuk masuk ke upper bracket atau full sense yang bisa mengembalikan keadaan masuk ke attacker side. Elmimor membuka sebuah drone mencari informasi, tetapi itu hanya pocket sementara Severin terdelete. John Olsen sangat tajam, 2 tap terhadap Severin dan 5 lawan 4. Kondisinya mirip-mirip seperti di regulasi round. Mungkin memang bukan performa terbaik ya di split, tapi at least di bind dia bisa menyala John Olsen lagi-lagi. Tapi nggak bisa langsung mendapatkan kill ke arah Elmimor, di punish. Karena Elmimor memang lebih cepat untuk memenangkan duel tersebut. Sementara itu kita back to square one. 4 melawan 4, masih equal standingsnya di sini, masih on equal footing. Tapi kita lihat full sense akan bergerak ke arah A side. Shower control sudah dimenangkan oleh T-Wolf yang memang gemar bermain di sini. Ada sebuah red light, Nebula dibuka, begitu juga dengan drone untuk mencari pemain full sense. Tapi Zero sangat baik bermain di balik trademarknya di sini. Tapi Lemmy Snacks dapat kill ke Monyet, Zero double kill bahkan. Zero triple kill, Zero! Hey, what? My God, this guy is insane. The guy steps up untuk Onyx, not the flashiest player, not the most mechanized player, but he steps up saat dibutuhkan. Dan